pesan dari aku, pasan sarto Gasyang Tangkura. Koknyo lalu tolong jagoan, koknyo takak suruh apa jalan, sujui di kaki yang mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, Gasyang Tangkura? Gasyang Tangkura adalah salah satu jenis ilmu hitam kuno yang ada di masyarakat Minangkabau. Ilmu hitam ini digunakan oleh seorang laki-laki, digunakan untuk mengguna-guna, untuk memelet seorang perempuan hingga perempuan yang menjadi korban menjadi tunduk kepada orang yang menggunakan ilmu ini. Gasyang Tangkura merupakan salah satu jenis dari ribuan ilmu sihir yang ada di Indonesia ini. Masih banyak ilmu-ilmu sihir yang ada di Indonesia ini. Bahkan di seluruh dunia, ilmu sihir sudah berkembang pesat sejak zaman dahulu kala. Menurut Ibnu Qudamah, sihir adalah buhul-buhul, mantra-mantra, atau jampi-jampi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis, atau sesuatu yang bisa memberikan pengaruh kepada fisik seseorang, kepada hatinya, ataupun akalnya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan benar-benar terjadi. Di antaranya, ada yang mengakibatkan kematian, sakit, seorang suami yang tidak bisa menggauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta yang berlebih. Ibnu Qayyim berkata, sihir terbentuk oleh adanya pengaruh jiwa-jiwa yang jahat yang berinteraksi dengan kekuatan alam. Jika kita telusuri sejarah kuno, sihir pertama kali disebarkan oleh suku Kildan yang berada di negeri Irak. Suku Kildan ini dikenal sebagai penyembah bintang dan ahli nujum. Mereka meyakini bahwa yang mengatur urusan di bumi adalah bintang-bintang yang ada di langit. Dari suku Kildan inilah munculnya keyakinan terhadap horoskop, atau lebih dikenal pada zaman sekarang ini dengan istilah zodiak, yang sangat digandrungi oleh remaja di zaman sekarang. Bangsa yang paling terkenal di zaman kuno yang mempraktikkan ilmu sihir adalah bangsa Babilonia. Hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-102. Selain dari suku Kildan dan bangsa Babilonia, sihir juga berkembang di negeri Persia. Pada zaman itu, masyarakat Persia masih menyembah api, atau dikenal dengan istilah agama Zoroaster. Bangsa yang paling terkenal dengan kekuatan sihirnya pada zaman kuno adalah bangsa Mesir. Mereka adalah masyarakat yang penyembah matahari, yang mereka sebut dengan Dewa Ra. Bangsa Mesir pernah diabadikan di dalam Al-Quran ketika mereka melawan Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun mengutus para penyihirnya untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Sihir telah eksis sejak peradaban manusia muncul. Bahkan, sejak iblis mengibarkan bendera permusuhannya terhadap manusia. Hanya saja, Al-Quran tidak menjelaskan fakta sejarah mengenai sihir secara detail. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa sihir itu telah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, terdapat keterangan mengenai asal sihir yang dipraktekkan oleh kaum Yahudi, yaitu apa yang dituduhkan oleh setan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan apa yang diturunkan kepada malaikat Harut dan Marut di negeri Babilonia. Masa diturunkannya malaikat Harut dan Marut ke permukaan bumi lebih dahulu daripada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, karena berdasarkan riwayat dari Ibnu Ishaq dan yang lain-lain, kisah Harut dan Marut terjadi sebelum masa Nabi Nuh. Sihir pun telah ada sejak zaman Nabi Nuh, karena Allah memberitakan bahwa kaum Nabi Nuh mengatakan dirinya adalah tukang sihir. Sihir di zaman Fir'aun sebelum masa Nabi Sulaiman merupakan kisah Al-Quran yang sangat menonjol di dalam masalah ini. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan kitab-kitab sihir dan perdukunan, lalu ditanamnya di bawah singgasana miliknya, sehingga tidak ada seorang pun dari setan ataupun bangsa jin yang mampu mendekati singgasana tersebut. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat,
setan menyebarkan fitnah dan berkata kepada manusia, kepada orang-orang Yahudi, bahwa maukah kalian aku tunjukkan sesuatu pembendaharaan yang tidak ada tandingannya? Orang Yahudi menjawab, ya. Kata setan, galilah apa yang ada di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Lalu mereka pun menggalinya, mengikuti arahan dari setan, hingga mereka menemukan kitab-kitab sihir yang pernah ditanam Nabi Sulaiman alaihissalam. Setan pun berkata kepada orang-orang Yahudi ini, sesungguhnya Nabi Sulaiman dapat menguasai manusia dan jin dengan menggunakan kitab-kitab ini. Tersebarlah kabar di kalangan masyarakat ketika itu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah tukang sihir, sampai ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman termasuk dalam jajaran para nabi. Tetapi orang-orang Yahudi tetap menolak dan berkata, sesungguhnya Sulaiman adalah tukang sihir, hingga turunlah ayat Al-Baqarah 102 yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah difitnah oleh setan. Sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah tukang sihir, tapi setanlah yang tukang sihir sebetulnya. Selain ditemukan sejarah sihir di Timur Tengah, juga ditemukan sejarah sihir yang ada di Cina, bahkan sampai ke benua Eropa 3000 sebelum Masehi. Lalu, bagaimanakah cara kita, umat Islam, agar terlindung dari bahaya sihir ini? Para ulama mengajarkan kepada kita umat Islam, yang pertama sekali, sebelum kita tidur, kita bacakan ke telapak tangan kita surah Al-Falaq dan surah An-Nas 3 kali. Masing-masing kita bacakan 3 kali. Lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Cara yang kedua, jika sihir itu sudah mengenai salah satu anggota keluarga kita atau mengenai diri kita sendiri, maka cara yang paling tepat untuk menyembuhkan sihir dengan metode ruqyah syar'iyyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bisa juga dengan menggunakan metode ruqyah mandiri dengan menerapkan membaca surah Al-Baqarah setiap hari di dalam rumahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Maisa Putra. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, yaitu channel YouTube Maisha Al-Fatih, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.